Udah mulai ya? Oke, bismillah. Next video berapa berarti ya? Keempat ya? Keempat. Tentang perang Jamal. Kalau sebelumnya Ane jelasin tentang latar belakang yang pertama itu terbunuhnya Utsman, kedua fitnah, ketiga adu domba. Nah, Ane bakal ngejelasin lagi fitnah sama adu domba ini. Jadi di Irak itu ada Abdullah bin Sabah atau sering disebut sebagai Ibnu Sauda. Tolong koreksi kalau tidak salah. Abdullah bin Sabah ini punya pengikut. Udah jelas Abdullah bin Sabah ini sebelumnya itu Yahudi, rohib kalau nggak salah. Masuk Islam emang benar-benar ngerusak Islam dari dalam. Benar-benar musuh dalam selimut. Kalau seandainya Abdullah bin Ubay bin Salul itu udah jelas munafiknya tuh udah jelas lah. Orang-orang Madinah waktu itu udah tahu kalau misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini emang rada bermasalah, emang munafik, emang istilahnya ayat turun tuh ke dia gitu tentang kemunafikan tuh. Sedangkan Abdullah bin Sabah ini, wah dia tuh mainnya bisa dibilang cantik banget, ke kota bikin supaya apa ya, kaum muslimin tuh enggak stikoh ke pemerintahannya, ke khalifah. Pokoknya bikin apa ya, gaduh lah di kaum muslimin. Yang ngirimin surat ke Aisyah dan ke Ali itu dia ini, Abdullah bin Sabah sama pengikutnya. Yang bikin fitnah, yang adu domba ini nih, dalang dari segala dalang, Abdullah bin Sabah sama pengikutnya. Akhirnya kan, kita lanjutin lagi. Ali datang dari Madinah di Irak membawa pasukan, dan sedangkan di Irak juga udah ada pasukan. Tuh. Kalau nggak salah di Madinah itu 10.000 pasukan, sedangkan di Irak 6.000. Bayangin jumlah yang banyak banget waktu itu. Nah, latar belakang terjadinya perang Jamal keempat itu menyebarnya hoax. Sebenarnya mungkin kayak ketika kalian baca sirah ada banyak ya mungkin. Tapi aneh simpulin aja deh keempat yang menurut aneh besar juga gitu. Besar. Empat ini hoax yang tersebar di masyarakat Irak. Karena enggak semua masyarakat Irak itu pendukung Abdullah bin Sabah, enggak. Banyak banget mungkin muslim yang lurus gitu. Muslim yang lurus yang emang soleh juga, karena waktu itu kan dia jelas sabda Nabi, khairul qurun qarni tsumma yalunahu tsumma yalunahu tsumma yalunahu. Sebaik-baiknya zaman itu zamanku gitu. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi udah jelas sebaik-baiknya zaman itu ketika Nabi Muhammad hidup dan sahabat, setelah itu tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Jangan dibandingin sama kaum muslim sekarang deh gitu. Karena ya sebaik-baiknya zaman itu ketika zaman Nabi, sahabat dan setelahnya itu udah keimanannya luar biasa banget gitu. Nah, Abdullah bin Sabah ini bikin hoax di antara kaum muslimin di Irak, bahwasanya ngasih tahu kalau Aisyah radhiyallahu anha nih, istrinya Nabi ingin diperangi oleh Ali. Maka kita harus bersiap siaga, kita bantu Aisyah gitu. Hoaxnya kurang lebih kayak gitu. Akhirnya banyak yang terpicu kan, wah ini istri Nabi, kita harus melindungi istri Nabi, kurang lebih gitu. Kita harus melindungi Aisyah. Dan hoax ini menyebarnya tuh secara luar biasa sih, tersebar dengan cepat. Akhirnya kayak persiapan tuh udah disiapkan dengan matang, udah siap-siap. Makanya ketika Aisyah, Zubair sama Talha datang, udah ada itu kan bala tentara. Nah, kayak gitu. Yang keempat ini latar belakangnya terjadinya perang Jamal itu menyebarnya hoax di penduduk Irak. Nah, Astagfirullahaladzim. Aneh dengar sama baca sirah ini tuh emang menyayat hati sih. Tragedi berdarah yang luar biasa banget, yang korbannya itu nggak sedikit. Korbannya itu banyak banget. Ya mungkin bakal aneh lanjut lagi ke video selanjutnya.